teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab yang pertama, yaitu sifat usaha bank umum. Tetapi sebelum masuk ke materi sifat usaha bank umum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu bank umum. Nah, bank umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan, serta menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Sifat usaha bank umum melibatkan peran sebagai perantara keuangan atau bisa juga disebut dengan intermediari. Nah, adapun sifat usaha bank umum yang pertama adalah mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Contohnya itu tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana kepada individu, perusahaan, atau pemerintah dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah, yang ketiga mengelola risiko melalui diversifikasi portofolio seperti risiko kredit dan risiko likuiditas. Nah, yang keempat penciptaan uang giral yang merupakan bagian penting dari sistem pembayaran dalam perekonomian. Nah, yang terakhir memberikan jasa tambahan seperti transfer dana, penukaran valuta asing, dan penyediaan fasilitas pembayaran. Kedua, pengelolaan bank umum. Pengelolaan bank umum adalah cara untuk bank mengatur operasionalnya untuk memastikan tetap menguntungkan, liquid atau mudah mencairkan dana, dan mampu memenuhi kewajiban keuangan. Adapun poin-poin dalam pengelolaan bank, seperti manajemen aset dan kewajiban, yaitu menjaga keseimbangan antara aset yang mudah dicairkan seperti uang tunai dan kewajiban jangka pendek. Selain itu, mengelola pemberian pinjaman kredit agar risiko gagal bayar bisa diminimalkan. Adapun manajemen risiko, bank menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola. Yang pertama yaitu mencakup poin risiko kredit. Kemungkinan debitur peminjam tidak bisa membayar pinjaman. Yang kedua mencakup poin risiko pasar, yaitu risiko nilai aset bank menurun karena perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, poinnya itu risiko likuiditas. Risiko bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang keempat, ada risiko operasional, yaitu risiko kerugian akibat kesalahan atau kegagalan dalam proses internal. Dan yang terakhir, ada poin sumber pendapatan, yaitu pendapatan bunga dari pinjaman atau kredit yang Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi dan aturan bank umum. Regulasi bank umum bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan, melindungi deposan, dan mencegah kegagalan sistemik. Adapun beberapa aturan yang sering dibahas yaitu aturan yang pertama yaitu persyaratan modal minimum. Setiap bank diwajibkan untuk memiliki modal minimum yang ditentukan oleh regulator untuk menyerap kerugian yang tidak terduga. Yang kedua, pengawasan dan pengaturan. Bank sentral memiliki peran utama dalam mengawasi dan mengatur bank umum. Regulasi ini mencangkup pelaporan keuangan, ujian stres, dan batasan eksposur terhadap risiko. Yang ketiga, perlindungan deposan. Lembaga seperti Federal Deposit Insurance Corporation menjamin simpanan nasabah sampai waktu tertentu. Adapun aturan yang keempat yaitu aturan pinjaman. Regulasi tentang rasio kredit terhadap simpanan dan batasan pemberian kredit terhadap pihak tertentu. Regulasi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sekaligus mengurangi risiko krisis keuangan. Adapun dari kasus baik yang pertama itu ialah transformasi digital Bank BRI. Di dalam transformasi digital Bank BRI terdapat masalah yang dihadapi. Yang pertama itu aksesibilitas ke layanan keuangan. Yang kedua itu persaingan dari fintech. Yang ketiga kebutuhan modernisasi teknologi. Dan adapun solusi yang dilakukan adalah satu, peluncuran BRIMO atau BRI Mobil. Yang kedua itu digitalisasi unit layanan mikro. Yang ketiga itu investasi pada teknologi big data dan AI. Yang keempat itu kemitraan dengan fintech. Dan hasil yang dicapai adalah peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan layanan digital BRI, akses ke layanan keuangan meningkatkan, khususnya di wilayah pedesaan melalui agen BRI Link. Yang ketiga itu menurunkan biaya operasional, karena sebagian besar transaksi dialihkan ke kanal digital. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari studi kasus tersebut yaitu bahwa transformasi digital yang dilakukan BRI tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melayani masyarakat lebih luas, termaksud segmen yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini membuktikan bahwa inovasi digital adalah kunci untuk bertahan dalam industri perbankan yang terus berubah.